Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayak masih ingat dengan saya? Ya benar, kembali lagi bersama saya Nova. Tentunya di materi tentang geografi. Sekarang kita bahas tentang materi kelas 10 geografi, yaitu di kategori dasar-dasar geografi dengan subtema prinsip geografi. Oke, prinsip geografi itu dipergunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam menemukan pemecahan masalah. Prinsip geografi sendiri adalah dasar pemikiran tentang berbagai gejala yang ada di bumi dan alam semesta ini. Oke nih, sebelum lanjut, ada yang tahu nih apa aja prinsip geografi yang ada? Ada 4 nih. Oke, ya benar. Yang pertama ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini merupakan persebaran gejala dan fakta tidak merata dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Kemudian kita gambarkan dan ungkapkan persebaran gejala dan fakta dalam ruangan atau wilayah. Dengan demikian, kita dapat mengungkapkan persebaran satu sama lainnya itu berbeda. Gejala geografi baik yang menyangkut kondisi fisik maupun sosial tersebar luas di permukaan bumi. Tetapi penyebarannya ini tidaklah merata antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dengan jalan menggambarkan dan memperhatikan persebaran gejala-gejala geografi di permukaan bumi, maka dapat diungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala dan fakta tersebut. Bahkan, selanjutnya dapat digunakan untuk meramalkan keadaan pada masa yang akan datang. Prinsip-prinsip distribusi dalam ruang ini mencapai kunci pertama studi geografi. Berdasarkan pada prinsip distribusi ini, selanjutnya dapat kita hubungkan dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Oke, prinsip persebaran ini dengan kata lain tadi ya prinsip distribusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Oleh karena itu, setelah dilihat persebaran gejala geografi dalam satu ruang atau wilayah tertentu, maka dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala geografi satu dengan gejala geografi lainnya. Selain itu, dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Misalnya, kita akan mengungkapkan hubungan antara satu faktor dengan yang lainnya, yaitu hubungan antar faktor fisis dengan faktor fisis. Faktor manusia adalah dengan faktor manusia, dan faktor fisis dengan faktor manusia. Akhirnya, kita dapat mengetahui nih karakteristik dari gejala atau fakta geografi di suatu wilayah itu sendiri. Oke, udah paham belum ya sampai sini? Kalau udah, yuk kita next ya. Oke, yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Gejala geografi berdimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Prinsip deskripsi ini tidak saja dilaksanakan dengan menggunakan uraian dan peta, melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan diagram, grafik, maupun tabel. Ya, seperti gambar bisa gambarnya ada diagram batang ya itu ya. Oke, kita contohkan lagi. Misalnya ini, kita akan menganalisis permasalahan yang ada di kota Semarang, yaitu mengenai banjirop. Kita akan mendeskripsikan seperti apa sih banjirop itu, gimana sih banjirop itu, kapan sih terjadinya banjirop itu, dan bagaimana sih proses terjadinya banjirop, mengapa terjadi banjirop, terus siapakah pelaku dari banjiropnya itu, terus apa sih dampak yang diterima karena banjirop, dan berapa korban jiwa dari bencana rob itu. Setelah itu, dideskripsikan kemudian dilengkapi data seperti tabel, peta, maupun dengan grafik. Jadi pada dasarnya prinsip deskripsi ini menjelaskan lebih spesifik tentang suatu gejala yang ada
di permukaan bumi. Oke, langsung aja kita masuk ke yang terakhir adalah prinsip korologi. Apa sih prinsip korologi itu? Prinsip korologi ini merupakan prinsip yang melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau region dan ruang tertentu. Ruang ini menunjukkan karakteristik kesatuan gejala geografi, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Misalnya nih, banjir di Jakarta itu terpusat di sekitaran daerah aliran Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, dan Kali Angke. Wilayah rawan banjir di DKI Jakarta itu 30% berada di Jakarta Timur, 20% di Jakarta Barat, 10% di Jakarta Pusat, 20% di Jakarta Selatan, dan 20% lagi di Jakarta Barat. Sedangkan banjir tersebut seringkali diakibatkan oleh perilaku penduduk yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, alih fungsi lahan di hulu sungai. Ada juga dengan pembangunan penebangan pohon-pohon, penutupan saluran dehidrasi, dan sebagainya. Hulu sungai tersebut meliputi wilayah Bogor dan Depok. Jadi, untuk meminimalisir dampak banjir di Jakarta, diperlukan kerjasama antara pimpinan dan masyarakat Bogor, Depok, dan Jakarta. Atau dalam artian adalah pemerintah itu harus komprehensif atau menyeluruh. Oke. Ya, semoga sampai di sini dulu kita tentang materi prinsip geografi. Ada 4 macam. Yang tadi adalah, kita ulangi lagi apa aja yang tadi? Ya, benar, ada persebaran, interrelasi atau terkaitan, ada deskripsi, dan juga korologi. Semoga dengan materi-materi yang sudah ini, dengan materi prinsip yang setelah saya sajikan, semoga teman-teman bisa memahami dan menjadikan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam beraktivitas. Terima kasih.